Baik, jadi melanjutkan materi sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan demo aplikasi dengan adanya implementasi PKIPA atau Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu terkait yang pertama, untuk informasi umum sudah saya jelaskan minggu lalu, mungkin langsung saja ke nanti alur proses, kemudian ada ketentuan proses bisnis, dan juga peran user sakti yang terlibat, sekaligus manual aplikasinya. Nah, mungkin ini yang pertama, yaitu contoh dari implementasi PKIPA. Untuk yang pertama, di sini ada untuk PKIPA awal, periodik, dan juga perubahan. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Seperti surat pernyataan biasanya Bapak Ibu, ada keterangan pejabat perbendaharanya, kemudian nanti ada poin-poin sebagai pernyataan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada di sini contohnya PKIPA transaksi. Jadi ini akan muncul pada user PPK dan juga PPSPM pada saat melakukan penyetujuan SPP untuk PPK dan juga SPM untuk oleh user PPSPM. Jadi nanti akan muncul seperti ini data pejabat perbendaharanya, kemudian di bawahnya akan muncul pernyataan yang harus dicentang. Kemudian bisa input passphrase TTE-nya dan juga klik proses. Yang kedua, kita langsung saja untuk alur prosesnya. Jadi untuk prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari user admin Satker, di sini bisa melakukan perekaman pejabat perbendaharaan di menu referensi pejabat. Nanti di sini setelah dilakukan perekaman oleh user pejabat perbendaharaan bisa langsung login pada aplikasi Sakti. Namun sebelum user-user tersebut lanjut ke step sampai dengan selesai ini, maka untuk beberapa menu di role tersebut akan terlock, jadi tidak bisa dilakukan transaksi sama sekali. Jadi untuk bisa menyelesaikan implementasi ini, yang pertama yaitu dari user pejabat perbendaharaan nanti bisa dilakukan view dan juga TTE PKIPA terlebih dahulu di masing-masing user saktinya. Kemudian nanti apabila sudah dilakukan TTE, akan ada SMS ke user ke nomor KPA bahwa pejabat perbendaharaan ini telah melakukan TTE, kemudian nanti untuk PKIPA-nya akan dilakukan penandatanganan oleh user KPA. Setelah nanti dilakukan penandatanganan oleh user KPA, maka akses dari Sakti oleh role pejabat perbendaharaan lainnya akan menjadi normal kembali. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan proses bisnis. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi untuk seluruh pejabat perbendaharaan itu wajib menandatangani PKIPA. Jadi nanti akan ada log transaksi apabila untuk user sakti pejabat perbendaharaan belum melakukan penandatanganan PKIPA. Nah, ini untuk user sakti yang digunakan, jadi mulai dari admin Satker, user pejabat perbendaharaan dari PPSPM, PPK, dan juga bendahara, kemudian ada KPA, dan juga admin KPN. Untuk admin Satker ini bisa melakukan perekaman, perubahan, dan penghapusan ketidaksesuaian daftar nama pejabat PKIPA, kemudian di masing-masing user pejabat perbendaharaan ini bisa melakukan penandatanganan PKIPA. Dan untuk KPA ini melakukan penandatangan PKIPA yang telah ditandatangani oleh pejabat perbendaharaan dan juga menandatangani PKIPA KPA sendiri. Kemudian untuk admin KPPN ini bisa untuk monitoring PKIPA Satker lingkup wilayah kerjanya. Nah, ini untuk tampilan menu pada modul admin. Di menu admin kemudian pernyataan komitmen integritas. Di sini Bapak Ibu bisa kita lihat apabila belum dilakukan TTE PKIPS sama sekali, di sini masih
keterangannya cuma strip 2. Jadi masih di sini masih kosong, kemudian ada aksi hapus di sini. Nah, untuk data yang muncul pada menu pernyataan komitmen integritas ini berasal dari menu jabatan. Jadi apabila di sini ditambahkan user baru begitu, nanti akan otomatis muncul pada menu pernyataan komitmen integritas ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penghapusan pejabat PKI-PA. Jadi apabila ada perubahan pejabat misalnya, jadi untuk pejabat lamanya ini harus dilakukan penghapusan pada menu menu jabatan terlebih dahulu, baru nanti dihapus pada menu pernyataan komitmen integritas. Apabila nanti dihapusnya cuma pada menu pernyataan komitmen saja, maka nanti akan otomatis tergenerate ulang. Jadi nanti kalau dihapusnya hanya pada menu ini, sedangkan pada tabel pejabat di sini masih belum dihapus, maka di sini nanti akan muncul secara otomatis kembali. Jadi urutannya adalah dilakukan penghapusan dulu di tabel pejabat, kemudian hapus keduanya di menu pernyataan komitmen. Nah, untuk yang perlu menjadi catatan yaitu jadi untuk melakukan hapus pejabat, ini apabila sudah dilakukan TTE pejabat, maka statusnya akan terreset dan perlu melakukan TTE pejabat ulang. Namun apabila TTE-nya sudah sampai user KPA, maka tidak dapat dilakukan penghapusan kembali. Nah, ini untuk tampilan dari user masing-masing pejabat perbendaharaan. Ini contohnya dari user PPK. Jadi nanti pada user saktinya bisa dilihat di sini akan ada pada kolom aksi untuk klik lihat, namun hanya untuk PKI-PA untuk user tersebut saja. Jadi kalau PPK nanti di sini hanya tombol aksinya yang muncul di kolom baris PPK saja. Nah, untuk bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada menu di sini ada 3. Yang pertama verifikasi dokumen. Ini untuk melihat status TTE dokumen PKIP-nya. Kemudian yang kedua ada sign dokumen. Ini untuk menandatangani dokumen PKIPA-nya. Kemudian download ini untuk mengunduh dokumen PKIPA-nya. Nah, untuk caranya adalah seperti tampilan layar, yaitu di sini untuk pejabat perbendaharaan menginput passphrase TTE-nya, kemudian langsung bisa proses TTE. Nanti akan muncul barcode seperti ini. Nah, nanti setelah oleh pejabat perbendaharaan dilakukan input passphrase dan juga klik proses, nanti dari menu pernyataan komitmen akan langsung terupdate. Jadi di baris pejabat perbendaharaannya akan berubah dari strip 2 saja menjadi sudah TTE. Nanti kalau sudah seperti ini akan ada SMS ke nomor telepon KPA memberitahukan bahwa untuk pejabat tersebut sudah dilakukan TTE yang bisa kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pada user KPA. Nah, seperti ini Bapak Ibu apabila untuk user sakti belum dilakukan TTE PKI-PA. Jadi nanti akan muncul notifikasi seperti ini bahwa Anda tidak berhak akses begitu. Untuk log menu transaksi ini pada user PPK ini di blok transaksinya pada menu pembayaran dan juga komitmen. Kemudian untuk user PPSPM ini ditutup pada menu pembayaran dan juga bendahara ini ditutup pada menu bendahara. Untuk barcode-nya sendiri bukan sebagai tanda dokumen telah ditandatangani. Jadi apabila Bapak Ibu belum yakin begitu bisa dilakukan dengan klik tadi ada menu verifikasi dokumen.
Nah, selanjutnya ini untuk user KPA. Jadi setelah tadi KPA mendapatkan SMS dari Sakti, di sini user KPA bisa klik aksi lihat di sini untuk melakukan TTE PKIPA-nya. Untuk TTE-nya sendiri ada dua cara, yaitu bisa lihat satu persatu di sini, klik lihat, ataupun bisa TTE sekaligus di menu yang tombol oranye di atas. Nah, untuk tata caranya sama, memasukkan input passphrase, kemudian klik proses. Nah, nanti setelah di TTE oleh user KPA, maka untuk kolom TTE KPA-nya sudah berubah dari strip 2 menjadi sudah TTE. Dan setelah dua kolom ini terisi secara lengkap, maka nanti setiap user perbendaraan sudah bisa dilakukan transaksi seperti biasanya. Nah, ini sendiri untuk tampilan dari user Sakti admin KPPN untuk memonitoring PKIPA dari satker-satker di wilayah kerjanya. Jadi nanti akan sama juga di sini statusnya untuk TTI pejabat dan juga TTI KPA. Nanti juga bisa dilihat di sini untuk dokumennya. Nah, kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan kembali, jadi Bapak Ibu, apabila terdapat perubahan pejabat perbendaraan di tengah periode, maka pejabat baru tetap harus menandatangani PKIPA dalam periode tersebut agar dapat mengakses Sakti sesuai role-nya. Kemudian, apabila terdapat perubahan KPA di tengah periode, maka PKIPA yang sudah ditandatangani pejabat perbendaraan sama dengan KPA sebelumnya tetap berlaku di periode berkenaan. Nah, ini ada satu kalimat, Bapak Ibu. Ingat, user dan password Sakti menjadi tanggung jawab pribadi. Mungkin itu saja materi dari saya terkait dengan demo aplikasi implementasi PKIPA